Oke, balik lagi guys di channel saya. Kali ini saya akan coba berbagi eh, pengalaman baru karena kemarin baru dapat rezeki dan saya coba beli HP Huawei Nova 9. Tapi sayangnya saya tidak mengikuti sistem pre-order. Kalau dari pre-order kan dapat smartwatch Huawei-nya, tapi di sini hanya karena saya beli setelah event pre-order, jadi hanya dapat headset freeless. Cuman memang belum dikirim, masih dalam proses pengiriman info dari salah satu sales yang melayani saya pada saat pembelian. Oke, mungkin di sini kita bisa lihat eh, ini udah saya buka. Mungkin buat info saja, kalau yang kita peroleh di dalam boxnya itu sendiri ya standar sih, ada buku manual, kemudian ada card ejector, terus selain itu ada eh, chargerannya. Nah, di sini chargerannya cukup berbeda dari biasanya. Di sini kita punya yang 66 watt dan ini cukup besar secara ukuran ya, dibanding dengan chargeran handphone pada umumnya. Tapi memang ini yang membuat proses pengisian Huawei Nova 9 ini menjadi sangat-sangat cepat untuk pengisian baterainya. Dan untuk kabel USB-nya juga sudah tipe C. Memang kalau kita lihat ada warna oranye di dalamnya, dan sebenarnya tiap handphone juga berbeda-beda ya. Kalau untuk Samsung sebenarnya tidak ada warna yang menonjol, lebih cenderung ke warna putih. Realme seingat saya warnanya kuning, dan untuk Huawei Nova 9 ini berwarna oranye. Oke. Nah, ini untuk warna dari HP-nya sendiri merupakan warna warna apa ya? Aurora kalau tidak salah keterangan dari warnanya. Kita bisa lihat di bawah boxnya sih ada tulisannya. Eh, oh, Starry Blue. Nah, mungkin bisa dilihat warnanya adalah Starry Blue. Nah, di sini HP-nya merupakan HP 4G, memang belum 5G dibanding HP-HP yang baru keluar di akhir-akhir tahun ini. Tapi overall secara tampilan sangat menarik dari HP ini. Mempunyai 4 kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel, dan ini kamera tambahannya ada yang berfungsi sebagai kamera mikro, kemudian kamera, kalau tidak salah kamera wide juga sih. Saya juga belum terlalu detail terkait kamera. Nah, di sini dengan harga yang sesuai, eh, fitur yang diusung sepertinya salah satunya adalah layar yang curve. Nah, layar curve di sini juga ini sangat sangat menarik dengan harga yang ditawarkan. Dan selain dari fitur-fitur tadi kamera, nah di sini sangat jarang kita bisa menemukan harga HP yang bisa memberikan layar curve. Kalau sepintas seperti produk-produknya Samsung juga rata-rata dia kan menawarkan layar curve, tapi sehingga saya tuh dia di setipe minimal S8, kemudian S10, juga S10 yang plus, sampai ke terakhir kan Note sudah curve. Nah, di sini dengan harga yang di bawah 8 jutaan, ini kan kalau tidak salah 7,6, itu sudah memberikan layar curve. Dan ini sangat bagus nih, dari layarnya juga sangat kontras warnanya, kemudian kecerahannya juga sangat bagus. Nah, yang jadi challenging adalah dalam penggunaan HP ini adalah kita tidak punya, atau HP ini tidak terikat lagi dengan Google. Jadi kalau untuk yang terbiasa dengan Google aplikasi sih sebenarnya memang itu jadi tantangan tersendiri ya. Tapi kalau dengan yang tidak terbiasa dengan Google, dalam artian eh, tidak ketergantungan sekali sama Google, buat saya sih ini sangat sangat menarik ya.
Tapi pun memang terbiasa dengan Google dan memang tertarik terhadap HP ini, ada aplikasi yang namanya G-Space. Nah, aplikasi ini yang membantu untuk proses instalasi aplikasi yang memang membutuhkan koneksi terhadap Google dan juga yang memang tidak ada di App Gallery. App Gallery ini merupakan aplikasi defaultnya dari bawaan Huawei yang di sini kita bisa download berbagai macam aplikasi. Pada dasarnya hampir semua ada ya, cuman ya mungkin balik lagi tadi ada beberapa aplikasi yang perlu koneksi ke Google account untuk baik itu untuk backup ataupun mungkin untuk koneksi account lainnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah install beberapa aplikasi dan memang ada yang bisa kita peroleh dari App Gallery, tapi ada beberapa memang yang aplikasi yang tidak ada atau tidak tersedia di App Gallery. Nah, yang paling krusial adalah mungkin salah satunya WhatsApp ya. WhatsApp sebagai aplikasi perpesanan yang sering digunakan. Di App Gallery memang tidak ada, tapi kita bisa install dari web WhatsApp-nya itu sendiri ya. Kalau kita bisa cari WhatsApp. Nah, dia akan nge-link atau memberikan, karena punya saya udah diinstal kebetulan jadi tinggal open, tapi kalau misalkan belum diinstal tadi sebelumnya diarahkan ke webnya WhatsApp itu sendiri, atau untuk aplikasi lain ada yang diarahkan ke web APK Pure ya. Nah, di situ kita bisa download untuk installernya, nanti kita install manual di sini. Nah, kalau sudah diinstal, baru kita bisa memperoleh aplikasi WhatsApp. Nah, kalau misalkan memang tidak ada di App Gallery, kita bisa install di G-Space. Banyak bisa kita peroleh di beberapa tinggal di searching aja di search engine, baik biasanya di Google juga sudah banyak sih yang memberikan installer dari G-Space. Nah, dari G-Space ini kita bisa mengakses seolah-olah ke Google Play ya istilahnya. Nah, di sini beberapa aplikasi yang tidak bisa kita peroleh dari App Gallery ada di sini. Nah, ada yang tanda seperti API atau API kecil ini tuh, aplikasi ini tuh belum diinstal. Nah, kita bisa akses untuk bisa pilih untuk kita coba install. Contohnya misalkan ini OneDrive. Memang ada iklannya sih di sini. Nah, langsung masuk ke Google Play. Di sini kita bisa install atau bisa cari aplikasi lain yang kita butuhkan yang memang tidak tersedia di App Gallery. Tapi balik lagi sama dicoba dulu di App Gallery, ada bawaan Huawei, dan di situ sebenarnya sudah banyak juga sih aplikasinya. Oke. Nah, satu lagi mungkin yang ingin saya coba share adalah terkait WhatsApp. Karena kalau misalkan tadi kalau kita masuk ke App Gallery kan WhatsApp nggak ada yang memang bisa kita install langsung. Yang bisa kita install langsung adalah melalui G-Space tadi. Kita masuk ke Play Store. Nah, di Play Store-nya itu kita bisa install WhatsApp dan kita bisa linkkan ya, standarnya kita install WhatsApp di HP baru lah. Kita bisa langsung nge-restore backup chat kita yang sebelumnya di HP yang lama, langsung kita kaitkan ke Google account kita buat di restore chat yang sudah di backup. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan G-Space ini, kendalanya yang saya alami adalah terkadang WhatsApp-nya itu sendiri tidak terkoneksi secara terus-menerus ya. Jadi kadang kita harus buka WhatsApp-nya dulu. Jadi pesan-pesan tuh kadang terhold dulu, seolah-olah tidak ada koneksi dari WhatsApp kita ke jaringan internet ataupun jaringan data. Jadi pada saat kita buka WhatsApp-nya barulah kita bisa peroleh tuh pesan-pesan yang tidak bisa masuk karena tadi
aplikasinya kan seolah harus ke G-Space dulu baru mungkin ke WhatsApp-nya. Nah, di sini itu yang jadi kendala kalau kita install WhatsApp via G-Space. Nah, kalau kita mau install install WhatsApp secara langsung bisa-bisa saja seperti yang saya lakukan di sini. Saya sudah install WhatsApp, namun untuk proses backup-annya juga ada cara tersendiri karena memang secara account juga dia tidak terikat ke Google account atau ke Google Drive yang memang menjadi backup online untuk backup ataupun restore chattingan kita di aplikasi WhatsApp. Nah, pada dasarnya langkahnya sederhana. Jadi di aplikasi WhatsApp di HP lama kita tuh biasanya ada backup datanya, dan itu tuh ada di sini. Kita masuk ke phone, kemudian ke Android, kemudian ke media, nanti ada com.whatsapp, WhatsApp, kemudian ke databases. Nah, di databases inilah yang selain tadi kalau di HP lama kita yang sering backup chat kita, dia tidak hanya ke Google Drive saja untuk backupannya. Ini untuk Android ya, kalau untuk iPhone mungkin ke iCloud ya. Nah, backupannya disimpan di online atau di cloud Google Drive, atau dia juga sekaligus menyimpan backupan chatnya di internal storage. Nah, data ini yang kita perlukan nih kalau kita ingin membackup secara manual. Jadi kalau di HP lama kita tadi tinggal cari aja masuk ke folder phone Android, kemudian ke media, kemudian com.whatsapp, habis itu WhatsApp. Selanjutnya masuk ke ini databases. Nah, di sini data ini. Anggapan ini misalkan HP lama, kita copy dulu nih si datanya, disimpan di mana aja gitu ya. Kita copy, pindahkan dulu ke download misalkan. Nah, nanti masukin ke download, terserah mau di mana saja sih, tergantung nanti kalian nyaman data atau yang paling bisa kalian trace dengan cepat, dengan mudah, bisa kalian disimpan di situ untuk sementara. Nah, setelah itu install WhatsApp secara manual tadi. Cuman jangan dulu langsung dibuka WhatsApp-nya setelah diinstal. Jadi setelah diinstal nanti tinggal dibuka WhatsApp-nya. Setelah diinstal nanti masuk ke ini, ke save folder tadi, ke file explorer ya, folder explorer. Nanti data yang tadi kalian simpan atau salin di copy, baru pindahkan ke folder WhatsApp-nya tadi di Android, data di media, nanti ada WhatsApp, nanti di databases. Kalian simpankan di sini. Kalau tadi yang sudah diinstal biasanya sih karena kita belum buka aplikasinya, jadi dia belum ada folder WhatsApp ataupun folder media ya. Jadi dari Android nanti kalian masuk ke media. Nah, dari media ini masuk ke com.whatsapp. Nah, biasanya di sini tuh belum ada folder baru. Jadi kalian bisa bikin folder baru dengan nama WhatsApp. Jadi W-nya huruf besar sama huruf E-nya juga huruf besar. Jadi W dan A-nya yang besar. Habis itu masuk ke folder tersebut, kita bikin folder baru lagi, databases. Nah, ini yang agak cukup penting, jadi jangan sampai salah. Setelah ini dibuat, baru kalian salinkan file yang tadi, file backupan yang tadi. Biasanya sih namanya tuh MSG store. Jadi message store.db.crypt ya, crypt 14. Nah, baru setelah disimpan, setelah disalin ke folder tersebut, baru deh kalian bisa buka WhatsApp-nya. Nanti akan ada, nggak langsung ke sini sih, standar seperti biasa, ada isi profile segala macam, baru nanti terbackup secara otomatis gitu. Itu mungkin terkait aplikasi menjadi tantangan untuk penggunaan Huawei Nova 9 pada saat penggunaan WhatsApp, agar
koneksi WhatsApp-nya tetap berjalan. Jadi kita tidak akan koneksi kita tidak akan lemot, koneksi perpesanan kita melalui WhatsApp. Jadi notifikasi akan masuk terus gitu. Oke. Itu saja kalau untuk fitur-fitur sih saya rasa dengan memori yang cukup besar, memori RAM-nya tuh sekitar 8 GB, kemudian ROM-nya ataupun memori internal itu sekitar 256 GB. Nah, memang di sini dia tidak bisa memasukkan memori eksternal karena sebenarnya 256 juga sudah cukup. Namun mungkin kalau yang buat banyak data sih biasanya bisa ngandelin Google Drive ataupun cloud yang sudah jadi langganan bagi teman-teman sekalian. Kita coba lihat ini untuk kameranya sih, karena saya juga di sini record pakai HP, jadi mungkin tidak akan terlalu optimal juga sih terkait kualitas ataupun kemampuan dari kamera yang ada di Nova 9. Tapi buat saya sih ini sangat worth it ya dengan harga 7,6. Kemudian kameranya juga ada 4, kamera utamanya 50 megapiksel. Kemudian kita juga punya kamera depan. Nah, ini yang udah cukup bagus sih. Bahkan mungkin tidak lebih dari cukup kali ya, yang harga 7,6. Punya layar curve, dan ini yang saya rasa worth it untuk untuk dimiliki lah Huawei Nova 9 ini, karena fiturnya cukup lengkap ya. Terlepas tadi kalau misalkan jadi pertimbangan untuk Google account, saya rasa sih masih bisa diakomodir dengan tadi install aplikasi G-Space-nya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share pengalaman menggunakan Nova 9, terutama untuk install aplikasi yang sering digunakan untuk kasus ini adalah aplikasi WhatsApp. Oke, itu saja yang bisa saya share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.